Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Putra Amnur. Saya akan menjelaskan acara 4 tentang ekologi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, habitat, dan logos, ilmu. Ekologi diartikan interaksi antara makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen yang terlibat dalam interaksi ini dapat dibagi menjadi dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Ekologi merupakan ilmu dengan topik yang luas dan kompleks yang mencakup dan keanekaragaman hayati. Pada percobaan ini, kita terlebih dahulu menyiapkan dua rangkaian percobaan yang masing-masing terdiri dari 4 botol biakan. Kemudian rangkaian 1 diberi nama atau label T1, T2, T3, T4. Sedangkan rangkaian 2 diberi label G1, G2, G3, dan G4. Tambahkan air kolam secukupnya ke dalam masing-masing botol biakan. Tambahkan 3,5 tetes brotimol ke dalam tiap-tiap tabung. Masukkan seekor cupang ke dalam T1 dan G2, diisi dengan seekor cupang dengan setangkai hidrila. T3 dan G3 diisi dengan setangkai hidrila, dan T4 dan G4 diisi dengan air saja. Tutup botol dengan rapat, kemudian letakkan rangkaian percobaan pertama T1 dan T4 di tempat yang terkena cahaya matahari. Sedangkan percobaan kedua G1 dan G6 ditempatkan di tempat yang gelap atau dalam kardus. Lakukan pengamatan secara berkala setiap 6 jam selama 48 jam dan cetak setiap perubahan di setiap komponen perubahan meliputi kondisi cupang, kondisi hidrila, dan perubahan warna air. Tapi difokuskan pada unit percobaan yang berisi hidrila dan ikan cupang, berarti T1 dan G1 dan T3 dan G3. Pembahasan atau hasil. Pada percobaan yang berisi ikan cupang T1 dan G1 yang ditempatkan di cahaya T1 dan ditempatkan yang gelap atau dalam kardus G1. Perubahan warna T1 yang periksa setiap 6 jam sampai 48 jam. 6 jam pertama, air bening keruh, ikan lincah. 12 jam, air bening keruh, ikan masih lincah. 18 jam kemudian, air bening keruh, ikan lincah. 24 jam kemudian, air bening keruh, ikan bergerak lambat. 30 jam kemudian, air bening keruh, ikan lebih banyak diam. 36 jam kemudian, air bening keruh, ikan lebih banyak diam dan berada di permukaan air. 42 jam kemudian, air bening keruh, ikan lebih banyak diam, sering berada di atas permukaan air. 40 jam kemudian, air bening keruh, ikan lebih banyak diam, lemah, dan berada di permukaan air lebih sering. Nah, jadi pada T1 yang ditempatkan terkena cahaya pada jam ke-48, air bening keruh, ikan lebih banyak diam, lemah, dan berada sering di permukaan air. Perubahan warna dari G1 yang ditempatkan pada tempat gelap dalam kardus pada jam 6, 12, sampai 18, air bening keruh, ikan lemah. Sebelumnya pada jam 36, air bening keruh, ikan lebih banyak diam di dasar botol dan warnanya mulai memudar. Pada jam ke-42, air bening keruh, ikan lebih banyak diam di dasar botol dan sesekali berenang, warnanya memudar. Dan pada jam 48 atau 2 hari, air bening keruh, ikan lebih banyak diam, lemah, dan berada lering di dalam botol. Pada percobaan
berisi hidrilla T3 dan G3. Perubahan warna pada T3 yang berkaitan setangkai hidrilla yang diperiksa setiap 6 jam sekali yang ditempatkan terkena cahaya matahari pada jam ke-6, jam ke-12, jam ke-18, dan jam 24 dan jam 30. Air keruh bening, tumbuhan segar. Nah, pada jam ke-36, 42, dan jam 48, air keruh bening, tumbuhan segar dan sedikit kuning. Perubahan warna G3 yang ditempatkan dalam kardus gelap. Pada jam ke-6, 12 memiliki keruh bening, tumbuhan segar. Pada jam 18, air bening, keruh mulai kekuningan, tumbuhan mulai menguning. Pada jam ke-24, air bening, keruh, kekuningan, tumbuhan menguning. Pada jam ke-30, air bening, keruh, kekuningan, tumbuhan menguning dan terlihat layu. Pada jam ke-36, 42, air keruh, kekuningan, tumbuhan menguning, terlihat layu. Pada jam ke-48, air keruh, kekuningan, tumbuhan menguning, terlihat lebih layu dan daunnya rontok. Kesimpulannya dari penjelasan ekologi ini, kesimpulan dari pernyataan tadi dari T1 dan G1 pada ikan cupang yang disimpan di tempat yang terang cahaya, warna air itu tetap bening keruh dan ikannya lincah. Sedangkan pada G1 yang disimpan di tempat yang gelap, warna air bening keruh, sedangkan ikan lebih banyak diam dan berada di atas air. Dari pernyataan daun hidrilla dari T3 dan G6 pada tanaman hidrilla yang disimpan di tempat terang cahaya, warna air keruh bening, tumbuhan segar sedikit menguning. Pada G3 yang disimpan di tempat gelap atau kardus, warna air keruh, kekuningan, tumbuhan menguning, terlihat lebih layu disertai daun yang rontok. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.